Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh ad-da'i ila ad-dinil qawim. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa azkat taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wa imamina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Al-Walid Al-Fadil Ayahanda Kiai Haji Muhammad Nasir Zain barakallahu fihi. Semoga Allah senantiasa berkahi usianya, panjangkan usianya dalam ketaatan. Allah lindungi dimanapun beliau berada. Allah mudahkan hajatnya dan Allah mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan para hadirin, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali bermuajahah tatap muka duduk bersama di salah satu taman surga, Raudhah min Riyadil Jannah. Karena sejatinya majelis zikir, ya, majelis ilmu dikatakan adalah bagian daripada taman surga. Ya, di situ banyak malaikat menyaksikan, ya. Malaikat memohonkan ampun untuk yang hadir, ya. Semoga kita termasuk golongan yang dimohonkan ampun oleh malaikat. Amin Allahumma amin. Karena kalau malaikat sudah memohonkan ampun, itu udah pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Malaikat lain sama kita, yang mubah aja nggak dikerjain, ya apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Ya, semoga kita menjadi golongan yang senantiasa dimintakan ampun, ya, diistighfarkan oleh malaikat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita saat ini sampai, ya, pada hadis yaitu bagian daripada bab tentang bercinta kasih, ya, tentang menyayangi, berlemah lembut kepada orang yatim, kaum perempuan, orang-orang yang lemah, orang miskin, ya, orang yang bersedih, yaitu untuk kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, wasyafaqah alaihim, yakni berbelas kasih, wattawadu' ma'ahum, dan kita merendah diri, rendah hati kepada mereka, wa khafdil janah lahum, yakni untuk kita itu apa? Khafdil janah artinya merendah, ya, sama dengan tawadhu. Nah, inilah bab baru yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah. Yang mana hadis pertama daripada bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat agung Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ya, perlu diketahui bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah termasuk satu sahabat yang dijamin masuk surga, yang dijanjikan yaitu masuk ke dalam surga. Ada 10 sahabat, diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini yang perlu kita ambil pelajaran daripada manqabah, daripada fadilah, keutamaan perawi hadis ini, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bisyarah, kabar gembira bahwasanya engkau wahai Sa'ad termasuk 10 yang dijamin masuk surga. Lantas gimana itu perasaan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu? Ini yang ngomong bukan lagi kiai, yang ngomong bukan lagi ustadz, ya, bukan habib, tapi langsung dari lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Coba diberikan bisyarah, kabar gembira. Kalau yang ngomong Rasulullah sudah pasti betul. Yaitu udah bukan doa lagi, tapi betul wahyu, bisyarah dari Allah ya disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Sa'ad. Itu yang pertama, bagaimana perasaannya? Hah? Apa amalannya kira-kira sampai mendapat bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dan sudah barang tentu beliau ini sangat istiqomah dengan amal soleh. Ya, apalagi sahabat. Ya, sahabat itu tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di generasi kita sekarang ini. Di era kita sekarang ini nggak ada satupun yang lebih mulia daripada sahabat. Nah, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika mendengar kabar baik ini, mendengar bisyarah bahwasanya beliau termasuk ahli surga, dijanjikan surga, tidak gurur. Apa itu gurur? Oh, udah, udah dapat janji surga. Sekarang sholatnya anak kurangin. Sekarang ibadahnya nggak usah terlalu rajin. Karena apa? Sudah mendapat bisyarah. Apakah seperti itu Sayyidina Sa'ad? Tidak. Ya, Sayyidina Sa'ad ya dan 10 sahabat lainnya yang dijamin masuk surga itu ya ketika mendapat bisyarah tetap terus istiqomah ya ibadahnya ya muamalahnya gitu, tidak tertipu, artinya tidak yakni gurur, tidak bangga diri, tidak kemudian sombong. Inilah kenapa dikatakan oleh salah satu sahabat yakni ditanya oleh tabi'in, bagaimana dulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dikatakan oleh sahabat ini, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu iman mereka kaljibal, seperti gunung, kuat. Ya, seperti gunung, kuat. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Gitu. Ini bukan pujian lagi, tapi betul-betul janji bahwasanya dia itu termasuk min ahlil jannah, ya, penghuni surga. Ya, sedangkan kita kalau sekarang dipuji sedikit aja udah langsung futur. Ya, langsung gurur, langsung tertipu, langsung berbangga diri, busung dada. Wah, kata. Nah, itulah diantara gambaran kuatnya iman para sahabat. Mereka dipuji, dikasih kabar gembira oleh Rasulullah, tapi tetap ibadahnya begitu aja. Yakni istiqomah. Istiqomah. Nah, dan juga bukan hanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang diberikan kabar gembira, di antaranya ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu juga termasuk 10 tadi. Baiklah. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin, dalam suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 6 orang lainnya, ya, dan 6 orang lainnya. Faqala al-musyrikun, ya, maka ketika kaum musyrikin ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 6 orang tersebut, ya, kaum musyrikin berkata kepada Rasulullah, utrud haula la yajtari'una alaina. Ya, kata mereka orang musyrikun, utrud haula, ya Muhammad, usir itu sahabat-sahabatmu 6 orang ini. Karena apa? 6 orang ini ya adalah diantara sahabat yang lemah, yang tidak terlalu mempunyai pengaruh. Apalagi diantara mereka itu ada yang fakir miskin. Siapa diantaranya? Diantaranya adalah Abdullah ibn Mas'ud, Bilal bin Rabah, ya, itu diantara orang yang fakir miskin. Maka orang-orang musyrikun ini dengan sombongnya mereka bilang kepada Rasulullah, itu usir dulu yang sama kamu, baru kita akan mendengar ajaranmu, mendengar apa yang kau katakan, mendengar apa yang kau sampaikan. Tapi selama 6 orang ini, apalagi ada fakir miskin, saya nggak mau. Nah, itu kata orang kafir Quraisy. Nah, utrud haula la yajtari'una alaina, usir mereka supaya mereka itu tidak berani-berani sama kita. Ya, berani-berani, kira-kira bakal diapain memang orang-orang musyrikin ini. Ya. Artinya bukan berarti kemudian mereka itu berbuat lancang, tidak. Ya, biasanya orang-orang yang mempunyai kedudukan, yang kaya raya, punya pengaruh, itu alergi sama orang-orang yang dipandangnya itu rendahan, yang dipandangnya itu bawahan, yang nggak mau deket-deket.
Ya, entah karena fakir miskin, bajunya jelek atau baunya nggak enak, atau juga suatu aib gitu ketika dia itu duduk bersama satu majelis dengan orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang fakir. Ya, ini tidak hanya terjadi pada zaman dahulu atau pada zaman jahiliyah, tapi di era kita sekarang, di masa kita sekarang pun masih banyak ya orang-orang seperti itu. Betul nggak nih saya ngomong? Ya. Nah, makanya kaum musyrikin pun menolak ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan Rasulullah, karena Rasulullah ketika itu bersama 6 orang yang memang mereka pandang itu lemah ya, fakir, miskin. Nah, la yajtari'una alaina wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud. Ya, disebutkan ini sama Sa'ad bin Abi Waqqas yang menceritakan. Di antaranya adalah ada aku, yaitu Sa'ad, wa ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibn Mas'ud. Ya, sahabat Rasulullah bernama Ibn Mas'ud. Ini Ibn Mas'ud ini walaupun dipandang rendah, walaupun dipandang fakir, miskin, tapi sungguh mempunyai derajat yang mulia, mempunyai makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi Ibnu Mas'ud ini walaupun dipandang rendah tapi beliau adalah ahlul Quran. Ya, beliau berkata, "Ma min ayatin nazalat illa wa ana a'rif mata nazalat wa fima nazalat." Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada satu ayat pun Al-Quran turun kecuali aku tahu di mana ayat itu turun dan untuk siapa ayat itu turun. Artinya apa? Betul-betul menguasai Al-Quran, hafal Al-Quran, menguasai tafsirnya Al-Quran. Pada suatu hari pernah yakni Abdullah bin Mas'ud berdiri, kemudian sarungnya itu dihempas angin hingga akhirnya tersingkap betisnya. Diketawain sama sahabat-sahabat yang lain. Kenapa diketawain? Betisnya kecil. Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kecil. Kecil, kurus begitu. Nah, ditertawakan oleh sahabat-sahabat lainnya. Kemudian langsung mendapat teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian ketawakan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini betisnya yang kecil ya, kalau ditimbang itu lebih berat daripada amal soleh kalian. Artinya apa? Betul-betul ya walaupun beliau itu dipandang rendah oleh sebagian orang, dipandang fakir, miskin, tidak berpengaruh, tapi mempunyai derajat dan maqam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Kata Rasulullah, Allah ini enggak mandang, enggak ngelihat apa jabatan kamu, berapa harta kamu, serupawan apa wajah kamu, tapi yang dilihat sama Allah adalah isi hati dan amal soleh kalian. Ya. Bahkan dikabarkan, ya disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali golongan pertama masuk surga itu orang-orang miskin. Ya. Jadi hati-hati. Ya, jangan mudah-mudah kita itu memandang orang sebelah mata, merendahkan. Wah, kata ini sudah banyak ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, dalam hadisnya memperingatkan, rubba ash'ath aghbar idza law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak orang yang kelihatannya nampaknya rambutnya itu kusut, aut-autan, kemudian bajunya itu ala kadarnya, tapi dia kalau udah ngangkat tangan doa Allah kabulkan. Begitu. Ini banyak dalam hadis disebutkan ya peringatan. Kam min ash'atin akbar, berapa orang ya ini rambutnya acak-acakan, bajunya ala kadar, tapi dia kalau udah ngangkat tangan kelar. Gitu. Banyak. Juga pada sabda yang lain disebutkan sama Rasulullah sampai nyebut nama ya, berapa banyak yang rambutnya itu acak-acakan, bajunya compang-camping, tapi kalau sudah ngangkat tangan doa Allah ijabah. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bara ibn Malik. Bara ibn Malik, sahabat Rasulullah bernama Bara ibn Malik. Bara ibn Malik ini ya, para sahabat itu sering minta doa ke beliau. Ya. Walaupun ya ini enggak punya pengaruh, walaupun bajunya ala kadarnya, tetapi ternyata mempunyai derajat makom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti berhati-hati. Nah, Ibnu Mas'ud kemudian juga disebutkan warajulun min Hudzail, dan salah satu orang dari Bani Hudzail, dari kabilah Hudzail, wa Bilal. Ya, di antara 6 orang tersebut juga ada siapa?
Bilal, ya, Bilal bin Rabah. Ya, tentu semuanya kenal, sering dengar kisahnya, yang mana Bilal itu adalah seorang muazzinnya Rasulullah dan mantan budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini contohnya juga Bilal, mungkin dianggap, ya, oh bekas budak, ini mantan budak, ya, nggak punya keluarga, nggak punya pengaruh di masyarakat, dianggap remeh. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Sami'tu Qur'ana 'alaika fil jannah. Aku mendengar langkah terompahmu di surga. Ya, coba. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Bilal, ya, bahwasanya beliau itu langkah kakinya sudah duluan di surga, udah kedengeran. Nah, ini juga menggambarkan betapa dekatnya Rasulullah dan para sahabat. Sampai langkahnya siapa tuh hafal. Sampai langkahnya siapa itu hafal. Ya, begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah, sangat dekat dengan Rasulullah. Dekatnya tapi masih memuliakan, menjaga sopan santun, tapi betul-betul memperhatikan gerak-gerik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pun Rasulullah demikian dengan para sahabat, memperhatikan betul. Ya, dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, ya, salah satu sahabat Rasulullah sekaligus pelayannya itu Sayyidina Anas ibn Malik. Anas ibn Malik dalam kitab Syama'il sampai tahu jumlah uban Rasulullah, dikatakan 14 uban. Coba, itu artinya betapa dekatnya gitu, betapa sahabat itu betul-betul memperhatikan gerak-gerik ucapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka disebut sohbah, mulazamah, selalu bareng-bareng, ya, dimanapun bersama, wahakala. Nah, warajulan lastu usammihima, juga diantaranya ada dua orang yang tidak aku sebutkan, Nah, ini sebagian syurrah, ya, mengatakan bahwasanya lastu usammihima, yang tidak aku sebutkan ini bisa jadi kemungkinan yang pertama adalah lupa. Wajar lupa, ya, walaupun sahabat tapi tetap manusia biasa kan, bisa lupa juga, ya. Dikatakan an-nisyan jibillatul insan, dikatakan oleh Syekh Nuruddin Aitar bahwasanya lupa itu udah menjadi fitrah manusia. Yang enggak ada manusia yang enggak pernah lupa, enggak ada. Ya, nggak pernah lupa, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah lupa nggak kira-kira? Rasulullah nggak pernah lupa, ya. Tapi terkadang memang Allah skenariokan dibikin lupa gitu untuk, ya, membawakan syariat baru. Contohnya misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat asar, kemudian setelah salam itu ditegur sama sahabat, wahai Rasulullah, tadi sholat 5 rakaat. Nah, tadi ditegur sama sahabat, ya Rasulullah tadi sholat 5 rakaat. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, amma inni la ansa, walakin unassa li as-sunnah. Aku ini sebenarnya tidak lupa. Allah berikan aku yaitu kekhususan, aku tidak lupa. Tapi sekali-kali Allah berikan aku lupa agar ada, yakni hukum syariat yang bisa diambil dari kejadian tersebut. Nah, akhirnya apa? Dari sholat 5 rakaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, datanglah hukum syariat bagaimana seseorang apabila rakaatnya kelebihan, dia mesti ngapain, ya, atau rakaatnya kekurangan gitu, harusnya 4 dia jadi 3, mesti ngapain, ya. Nah, itu dari hukum syariat, ya, yang diambil dari kejadian-kejadian seperti ini. Amma ana la ansa walakin unassa li as-sunnah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan dalam suatu hari, ya, Rasulullah itu subuh nggak bangun. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti tidurnya nyenyak, pules sampai susah bangun? Bukan. Ya. Tapi dalam hari tersebut, dalam waktu itu, ya, waktu tersebut Allah memang skenariokan untuk Rasulullah SAW itu bangunnya telat, ya, supaya nanti ada hukum syariatnya begini kalau orang itu ketiduran ketika sholat, ya. Nah, pernah itu terjadi, Rasulullah SAW bangun kesiangan suatu kali. Habis itu diajarin sama Rasulullah setelah kejadian itu, kalau ada yang ketiduran seperti saya ini, gitu, idza nama ahadukum an sholatin falyaqdiha mata dzakaraha. Ada orang ketiduran sholat, niscaya kapan dia itu bangun, ingat langsung sholat.
Nah, mungkin ada pertanyaan, kemana itu Rasulullah ketika ketiduran? Kemana para sahabat? Apa yang nggak ada bangun? Apa nggak ada yang bangunin? Apa nggak ada yang inisiatif membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu kalau tidur nggak boleh dibangunin. Rasulullah kalau tidur nggak boleh dibangunin. Kenapa? Ada kemungkinan dalam tidur itu turun ilham, turun wahyu. Ya, dan juga dalam riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tanamu aini wala yanamu qalbi. Aku kalau tidur, kata Rasulullah, matanya aja merem, tapi hatinya enggak. Hatinya Rasulullah tetap sadar. Gitu. Jadi tidurnya enggak kayak tidur kita. Kalau kita kan udah lupa segala-gala gitu kan. Kadang mau ada la qadarullah nauzubillah, barang digondol maling juga kita nggak kerasa. Tapi kalau Rasulullah SAW lain, tanamu aini wala yanamu qalbi. Tapi pada kesempatan tersebut memang Allah skenariokan ya supaya kemudian ada hukum tasyri' yang bisa diambil. Nah, lastu usammihima. Nah, kemungkinan ini Sa'ad bin Abi Waqqas lupa siapa dua orang yang bersama dia, atau ada juga kemungkinan bahwasanya dua orang tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi kenapa beliau nggak mau menyebutkan di sini? Wallahu a'lam. Nah, yang terpenting adalah di situ ada 6 orang ketika itu, ya 6 orang, ya, yang diperintahkan oleh kaum kafir Quraisy itu usir dulu. Nah, kalaupun dua orang ini adalah Abu Bakar, Umar, kenapa diusir? Apakah Abu Bakar, Umar ini nggak punya pengaruh di Quraisy? Punya. Abu Bakar ini tadinya dan juga Umar bin Khattab adalah pemuka suku Quraisy. Tapi ya, semenjak mereka itu masuk Islam, membawa ajaran Islam, jadilah mereka orang-orang yang paling dibenci oleh kaum kufar Quraisy. Aslinya kufar Quraisy itu aslinya pada hakikatnya hormat sama Rasulullah, hormat sama Abu Bakar, hormat sama Umar. Tapi semenjak mereka itu masuk Islam, membawa Islam, jadilah mereka itu termasuk ya yang paling dibenci. Karena punya kedudukan di Quraisy tapi masuk Islam, sangat disayangkan begitu. Jadi jangan kira Rasulullah itu dari kecil, remaja, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, itu sangat amat dicintai sama orang Quraisy. Ya. Makanya ya bahkan ketika terjadi pemugaran Ka'bah, ya, terjadi pemugaran Ka'bah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 35 tahun. Berumur 35 tahun. Ya, ketika dibongkar itu Ka'bah, kemudian dibangun lagi dari awal, semuanya jadi berdiri. Ya, hanya yang belum dipasang adalah Hajar Aswad. Nah, ini kafir Quraisy mereka berseteru nih, orang-orang Quraisy, siapa nih yang patut, yang pantas narok ini Hajar Aswad? Harus orang yang betul-betul mulia. Semuanya ngerasa mulia. Mulia. Nah, semuanya ngerasa besar. Semuanya merasa orang paling berpengaruh. Akhirnya mereka bersepakat yang menaruh Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali masuk masjid tadi. Pada hari ini, ya, ketika dicari siapa yang pertama kali masuk masjid, ternyata siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memasuki ini area Ka'bah. Yang pertama kali adalah Rasulullah. Bagaimana respon mereka, reaksi mereka ketika mengetahui yang orang pertama adalah Muhammad? Kata mereka, Radina bil amin, kami ridho. Kalau Muhammad kami ridho. Itu Nabi Muhammad belum jadi nabi, disegani, dihormati, disayangi. Tapi semenjak datang agama Islam, berdakwah agama Islam, barulah di situ caci maki, ya, kemudian diusir, bahkan berkali-kali ya, mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemungkinan ya bahwasanya itu adalah Abu Bakar dan Umar, dua orang yang tidak disebutkan ini. Karena Abu Bakar, Umar ini kemanapun Rasul pergi, keluar dari rumah, mereka selalu ikut. Ya, makanya sampai meninggal pun, wafat pun masih berjajar sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalaupun bukan Abu Bakar, Umar, ya, yakni saat ini lupa siapa dua orang tersebut, itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting hadis, ya begitu juga Quran, adalah ibrah yang kita ambil itu apa? Ya sekarang Al-Quran misalkan diceritakan dalam Al-Quran dua anak Nabi Adam. Ya, yang satu membunuh yang lainnya. Itu namanya siapa?
Qabil Habilnya nggak disebutkan dalam Al-Quran. Dari mana nama Qabil Habil? Dari Israiliyat, kitab-kitab samawi terdahulu. Apakah betul namanya Qabil Habil? Wallahu a'lam. Yang penting ceritanya bisa kita ambil ibrah. Begitu kan? Nah, kemudian diceritakan tentang Imra'atu Nuh, istrinya Nabi Nuh. Apakah disebutkan namanya dalam Al-Quran? Nggak disebutkan. Imra'atu Lut, ya, istrinya Nabi Lut disebutkan. Apakah namanya disebutkan juga dalam Al-Quran? Enggak. Karena itu enggak menjadi prioritas kita mengetahui nama figur tokoh. Yang penting apa ceritanya, apa ibrah yang bisa diambil, hikmah yang bisa diambil. Nah, kata begitupun dalam hadis ini. Nah, fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah ini ya diserukan oleh kaum kafir Quraisy, usir dulu itu 6 orang. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah masyaallah an yaqa. Sempat terbesit di benak Rasulullah itu untuk mengusir mereka berenam. Sempat terbesit. Iya, apa saya usir dulu? Ya, saya dakwah fokus dulu kepada pemuka-pemuka Quraisy ini. Ya, barangkali mereka mau masuk Islam, nanti saya baru balik lagi kepada orang-orang ini. Ya kan, tetapi ya, ketika terbesit hal ini di benak Rasulullah, langsung mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, kata Allah, jangan engkau usir orang-orang yang siang malam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun status sosial mereka, ya, semiskin apapun mereka, sefakir apapun mereka, ya, tapi mereka itu adalah orang yang beriman, ibadah siang malam, jangan engkau usir mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini teguran dari Allah kepada Rasulullah, padahal belum sempat mengucap, apalagi berbuat, baru terbesit di benak langsung Allah tegur. Ya, ini menandakan bahwasanya betul-betul Rasulullah ini fi ainir riayah, selalu dalam pengawasan, proteksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan terucap hal yang buruk, melakukan yang buruk, terbenak aja langsung turun ayat. Nah, dan juga apakah apabila seseorang itu baru berniat, baru terbesit, ya, belum sampai berucap hal buruk, melakukan hal buruk, sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, enggak. Nah, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabdakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghisab, ya, tidak menghisab, yakni memperhitungkan apa yang baru terbesit, ya, malam yaqul aw yaf'al, selama dia belum berucap dan belum berbuat baru terbesit, itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga pada ayat ini menjadi bukti bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu betul-betul bersifat apa? Amin. Ya, dapat dipercaya, amanah. Semuanya disampaikan. Padahal ayat ini kan teguran. Ayat ini teguran. Mungkin di zaman sekarang gitu, sebagian pemimpin, tokoh, kalau dia itu dapat teguran, cerita gengsi gak? Ya, mungkin gengsi. Oh, kemarin saya dimarahin, saya ditegur. Adapun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, walaupun ayat ini teguran buat beliau, tetap ayatnya disampaikan. Ya kan? Tetap ayatnya disampaikan, enggak malu, enggak gengsi, ya. Untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi pelajaran. Ya. Udah masuk Isya. Udah masuk Isya, Pak Haji. Sedikit lagi, ya. Boleh ini sedikit lagi, Pak Haji? Boleh. Nah, ini dia, ya, hadis pertama daripada bab, ya, ini berkasih sayang kepada golongan yatim dan juga orang-orang yang, ya, ini dipandang lemah. Wah, kata. Nah, ini juga menandakan bahwasanya 6 orang tersebut bukan orang sembarangan. Ya, walaupun dipandang rendah, dipandang remeh, tapi ketika Allah sudah menegur, berarti ini mempunyai betul-betul maqam, ya, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, begitu juga dengan kita, yang bisa kita ambil hikmahnya, ibrah daripada hadis ini adalah, ya, jangan kita itu ketika kumpul sama orang yang dianggap rendah,
gitu, yang mungkin kurang mampu, kemudian kita merasa malu, merasa gengsi. Jangan. Kita siapa dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita siapa dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara julukan Rasulullah adalah Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Ya, Rasulullah nggak pandang bulu. Ya. Sama orang yakni budak pun ya Rasulullah bercanda. Pernah suatu hari ya ada seorang budak di pasar jualan, kemudian dipeluk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Dipeluk, nih bercandanya Rasulullah nih, dipeluk begitu. Kalau kita kan dari belakang ditutup matanya kan. Kalau Rasulullah datang langsung meluk, kenceng gitu, erat. Nah, kemudian budak ini bertanya, siapa nih di belakang? Nggak bisa ngelihat nih karena betul-betul erat. Akhirnya ketika berusaha melihat ke belakang, nengok ternyata Rasulullah. Nggak mau dilepasin tuh. Berlama-lama dipelukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selain dipeluk sama Rasulullah, juga Rasulullah ini bercandanya apa? Teriak di pasar, wahai orang-orang, siapa yang membeli budak ini? Siapa yang mau membeli budak ini? Gitu. Budak ini setelah dengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempat bersedih. Ini maksudnya apa? Kok Rasulullah ngomong gini? Langsung bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kamu memandang aku itu rendah ya? Murah ya? Nah, langsung ditimpali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnaka indallahi lasta bikasid. Orang-orang mungkin melihatmu rendah, remeh, tapi Allah tidak. Engkau mempunyai derajat makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah diundang sama orang miskin, ayo Muhammad ke rumah saya makan, datang. Enggak pernah Rasulullah itu, enggak. Rasulullah dipanggil sama orang miskin buta, ya, disuruh, Rasulullah ke rumah saya dong, imamin saya di musola, nanti biar tempat sholatnya saya jadikan musola pribadi saya. Mau Rasulullah datang. Ya, sahabatnya namanya Itban ibn Malik. Sampai sekarang bekas rumahnya masih ada di Madinah. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gengsi malu siapa kita dibanding Rasulullah? Ya, Rasulullah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya yang lalu diampuni, yang datang juga. Sedangkan kita, ya, Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa'fu khatayana wa tawaffana ma'al abrar. Amin Allahumma amin. Maka ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bisa kembali bertemu ya, atau juga di pertemuan selanjutnya insyaallah bisa dijelaskan lagi lebih detail, lebih gamblang oleh guru kita semua, orang tua kita, Ayahanda Ki Haji Muhammad Nasir Zain barakallahu fi. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita mengangkat tangan ya, membaca doa di majelis yang berkah ini, di tempat yang berkah ini, ya, di waktu yang barakah ini. Semoga ya Allah ridha dengan pertemuan kita, Allah ridha dengan perkumpulan kita ini, dan dijadikan pertemuan kita, perkumpulan kita ini ya ini sabab, wasilah ya diampuninya dosa-dosa kita, ditutupnya aib-aib kita, dan juga dijadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana yassir umurana wa la tu'assir. Rabbana atmim lana bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfadna wa ahalina wa dhurriyyatina wa kulla shay'in a'taytana min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzubika min an nuqtala min tahtina. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa akhlaqana minas su' wa ayunana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allahumma nazzih
zigh qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma zid ma'had Rafa al-Islami barakatan wa naf'an wa salaha wa ta'idan wa taufiqan wa tullaban wa ansara waj'al ma'hadana salihan muslihan nafi'an muwaffaqah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Ghazzah. Allahumma ansurhum nasran ajilan ghaira ajil. Allahumma 'alaika bi'a'daihim. Allahumma qtulhum badada wa ahsihim adada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma la tuhaqqiq lahum ghayah wa la tarfa' lahum rayah waj'alhum lin-nasi 'ibratan wa ayah. Allahumma khudhum akhdha azizim muqtadir waj'alhum 'ibratan liman ya'tabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah waj'al ilmana hujjatan lana la 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul ila hadratir rasul. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.